Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Priya. Saya berasal dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse tingkat 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena penyalahgunaan nafsa. Selamat menyaksikan. Dadah. Narkoba, psikotropika, dan zat aditif adalah persoalan yang paling berbahaya yang dapat merusak kehidupan bukan hanya satu atau dua orang saja, namun seluruh masyarakat di dunia. Tingginya penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah menunjukkan kondisi darurat narkoba. Di antara pemakai nafsa adalah pelajar dan mahasiswa. Hal ini mengkhawatirkan karena dampak buruk tidak hanya pada orang yang bersangkutan, namun juga lingkungan di sekitarnya. Di antaranya adalah tindakan kejahatan, perilaku seks menyimpang dan dampak buruk yang dapat mengakibatkan kematian. Masa remaja merupakan masa transisi di mana remaja sering menghadapi permasalahan yang kompleks dan sulit ditangani sendiri. Remaja adalah masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Masa remaja adalah masa yang paling rawan yang dihadapi individu baik secara fisik maupun psikis dengan beberapa perubahan. Orang tua yang memiliki anak tentu akan menghadapi hal-hal ini kala membesarkan seorang anak. Jika kontrol dari orang tua dan orang terdekat anak kurang, maka seringkali terjadi penyimpangan pada anak tersebut. Penyimpangan ini cenderung ke arah negatif yang sering disebut dengan kenakalan remaja. Ada banyak jenis kenakalan remaja seperti perkelahian, minum-minuman keras, pencurian, perampokan, perusakan, seks bebas, bahkan narkoba. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah karena dapat mengakibatkan rusaknya moral bangsa. Karena di negara kita, permasalahan penyalahgunaan narkotika semakin lama semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah selain menerapkan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, juga menerapkan rehabilitas pencandu yang merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya itu, sosialisasi pengetahuan bahaya narkoba pun sering disebarkan kemana-mana, bahkan sampai ke pelosok daerah. Di tengah keterbatasan fasilitas serta sarana prasarana yang dimiliki, BNN berupaya secara maksimal untuk menghadapi ancaman penyalahgunaan narkoba yang semakin mengkhawatirkan. BNN juga memberikan program pemulihan dari ketergantungan narkoba. Pada dasarnya, program pemulihan ini dibuat untuk memenuhi permintaan masyarakat yang menghendaki supaya para pencandu narkoba itu dapat mendapatkan perawatan dan program yang membuat mereka berhenti menyalahgunakan narkoba. Menurut pendapat saya tentang fenomena penyalahgunaan nafsa adalah pemahaman dan pengetahuan yang diperoleh melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan sosialnya. Seluruh informan pun mengatakan bahwa keluarga, terutama orang tua, harusnya memberikan pengetahuan mengenai larangan menggunakan nafsa karena akibat buruk dari penyalahgunaan nafsa tersebut. Selain itu, seharusnya sekolah juga mampu menanamkan tentang bahaya penyalahgunaan nafsa. Selain itu juga, sekolah harus lebih ketat dalam mengawasi siswa dengan mewajibkan siswanya untuk mengikuti tes bebas nafsa. Juga sekolah harus secara teratur melakukan razia barang-barang yang dibawa oleh siswa ke sekolah. Nah, selain itu, teman yang berinteraksi dengan mereka di luar sekolah, bisa berarti teman sekolah ataupun bukan, juga memiliki peran penting dalam penyalahgunaan narkoba. Karena sebaiknya saya menyarankan untuk lebih teliti lagi dalam memilih teman agar tidak terjerumus ke penyalahgunaan narkoba. Untuk solusi ke orang yang telah menyalahgunakan narkoba adalah yang pertama itu ada promotif, yaitu metode ini dilakukan dengan sosialisasi dalam bentuk dialog interaktif, pelatihan, dan lainnya tentang bahaya narkoba ke instansi, para tokoh, kalangan, masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya ada preventif, yaitu upaya pencegahan hal yang negatif sebelum terjadi, seperti kampanye anti penyalahgunaan narkoba, penyuluhan seluk-beluk tentang narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya. Ketiga, ada upaya atau solusi kuratif, yaitu suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditunjukkan untuk penyembuhan, mengurangi, bahkan mengobati rasa sakit. Seperti bentuk kegiatan yang dilakukan, yang pertama itu penghentian secara langsung, pengobatan gangguan kesehatan, pengobatan terhadap kerusakan organ. Yang terakhir ada rehabilitatif, yaitu program sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa
dan raga yang ditujukan kepada orang yang telah menyalahgunakan narkoba. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai penyalahgunaan narkoba. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.